Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Waalaikumsalam. Aduh, puasa sudah mulai berakhir. Puasa di bulan April. Hari ini hari terakhir ya, puasa di bulan April. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Karena puasa akan dilanjutkan di bulan Mei. Itu sisanya, masih banyak sih sisanya. Ya, pada sehat semua nih ya teman-teman ya. Oke deh. Kantongnya nggak sehat. Kantongnya nggak sehat? Waduh, itu masalahnya. Oke, teman-teman. Kali ini saya nggak ada gimmick, karena saya bingung mau kasih gimmick apa. Soalnya temanya udah canggih banget gitu kan. Jadi mending kita akan langsung saja menuju ke tema pembahasan itu. Tema pembahasan kali ini adalah mengenal time code di dunia event. Gitu. Kebetulan sore hari ini saya sudah berhasil mengundang dua orang senior dalam bidang time code, audio, dan multimedia. Mereka semua sudah sering melakukan pekerjaan internasional. Internasional sudah banyak sekali ya. Terus ya nasional apalagi gitu kan. Nanti jadi teman-teman bisa bertanya kepada mereka gitu. Bertanya satu-satu, nanti semoga bisa terjawab semua. Kalau nggak bisa nanti ya japri aja gitu. Karena di Ngopi Santai ini ngobrol produktif dengan santai, tujuannya adalah berharap buat teman-teman melihat, berkenalan secara kulitnya dulu aja. Saya nggak mau bahas secara detail nanti. Nanti kalau bahas secara detail, bisa mungkin nanti ada di tema lain, mungkin di SOS seperti itu. Karena saya juga nggak tahu juga apa yang mau dibahas, jadi biar nggak kelihatan bego-bego amat. Oke, sore hari ini saya perkenalkan dulu bintang tamu kita pada malam ini, Mas Sadap Halo, Effendi. sore semua. Ya, Beliau dari Total Rental Mata Elang ya Mas ya? Total Audio. Total Audio. Total Audio Under Mata Elang ya, betul. Under Mata Elang Group gitu. Wih, canggih banget ini Mata Elang. Siapa yang nggak tahu Mata Elang? Ya kan, bukan Mata Elang yang di pinggir jalan, Mas. Mata Elang, iya. Kemudian yang satu lagi dari Om Budiman. Hai semuanya. Hai. Budiman, ya. Om Budiman ini salah satu pakar mengkoneksikan antara komputer multimedia. Jadi resolusinya banyak banget, bisa berjalan jadi satu. Wah, gitu. Kita ketemu dulu di ini ya, mapping Bundaran HI ya, Om ya? Iya, betul. Mapping Bundaran HI itu ketemu Visual Om Ranger. Gitu. Oke, tanpa berpanjang waktu, sekarang kita sikat aja langsung. Om Sadar dulu yang mau memaparkan. Monggo silakan Om Sadar. Iya, saya mungkin mau intro aja ya, kita intro pengenalan time code. Coba saya share screen ya. Boleh, silakan. Oke. Yang ini ya. Share. Oke. Kita ngobrol time code, lebih spesifiknya mungkin SIMT ya, karena kita bicara time code yang berkaitan dengan gambar dan audio gitu di industri kita ya, baik konser maupun di film, di studio dan lain-lain. Coba saya nextnya gimana nih? Tinggal di next biasa aja, Mas. Tab ya? Atas bawah kan? Di atas bawah. Ora, iso. Oh, nggak bisa, Mas? Apa jangan yang full screen ya? Coba ulang lagi ya. Ya. Boleh. Yang biasa dulu. Nyangkut kali. Kemarin ini ya saya coba compile kira-kira apa sih yang bisa di-sharing di sini sebagai intro. Oke. Bicara time code itu kaitannya kita sering bilang ngesing gitu kan, sinkronisasi. Berarti kan kalau bicara sync ada sesuatu yang merintah, ada sesuatu yang diperintah gitu ya, supaya
bisa jalan bersama-sama gitu katakanlah. Kita pakai analogi simple aja. Di sini saya mungkin kasih beberapa contoh hal-hal yang bisa disinkronize. Kita bicara ada VCR ya, misalnya Betacam atau videotape, ada tipe analog digital, masing-masing bisa di-sync dari VCR ke multitrack tape machine misalnya di studio rekaman zaman dulu 2 inch gitu. Biasanya kalau di pita itu time code-nya direkam di salah satu track gitu ya, berupa audio signal. Multitrack sendiri pun dia berevolusi, ada yang tipe digitalnya. Jadi pita tapi digital setengah inch gitu, seperti Sony Desk yang terkenal, kayak Aquarius Studio itu punya Sony Desk, ada Mitsubishi. Mungkin di kita kurang umum ya. Digital multitrack itu bisa sampai 48 channel. Terus lanjut, kalau bicara dunia studio, ada konsol bisa di synchronize juga terhadap multitrack. Jadi kalau kita bicara historinya itu, bahkan multitracknya bisa digandeng beberapa multitrack machine gitu. Kayak Michael Jackson tuh zaman dulu rekaman bisa sampai gandeng 3 mesin gitu. Time code-nya digandeng semua sama mixer. Karena memang zaman dulu terbatas kan, 24 channel doang. Kalau sekarang kan udah unlimited di laptop dan lain-lain. Mixing console pun juga ada yang analog, digital. Baru yang contoh selanjutnya ada mixer dengan DAW. DAW kan yang kita biasa nih pada pakai semua kan. Audio sequencer di laptop. Itu bisa disinkronize dengan mixing console ya. Jadi kayak di studio-studio besar itu semua disinkronize gunanya buat nulis automation biasanya. Jadi kalau mereka kan lebih pre-program semua, pre-program, habis itu setelah mixingan selesai baru di print gitu kan. Baru lanjutan contohnya ada ya DAW dan DAW ini yang kita umum sekarang nih. DAW, ntar koneksinya kita lanjut di slide berikutnya, dan masih banyak lainnya ya. Terus kita bicara time code ini kan pasti yang memerintah tadi itu bicara pasti kan merintahnya kemana nih, posisinya di mana gitu kan. Ayo play, ayo mulai gitu kan. Si mesin yang satu ngasih perintah, pastinya kan yang mesin satunya harus tahu lo mau jalan di mana nih gitu kan. Itu namanya bilangnya positional reference source. Dia bisa dikoneksikan berupa LTC signal. LTC di DAW ada yang synchronizer-nya, dia bisa generate maupun reading ya, bisa jadi reader atau jadi generator. Kalau VITC contohnya ya di Betacam tadi itu. Nah, kalau VITC apa sih keunggulannya dengan LTC ini? Kalau VITC biasanya lebih ke post pro, film. Dia bisa di jog wheel itu, jadi bisa slow motion sampai berhenti pun burn time code-nya tuh nggak hilang. Kalau LTC gitu begitu di speed lambat dia langsung lepas gitu. Jadi dia butuh playback speed lah ya. Baru kita bicara serial time code nih, misalnya mesin deck ada mau merintah mesin deck satunya gitu kan, pakai dia koneksinya 9 pin ya, RS connection gitu. Lalu ada biphase attack, ini kayak mesin film reel yang zaman dulu gitu ya, biphase mungkin Budi lebih paham gitu. Jadi kayak rekaman film tapi yang analog itu. Jadi saya kasih side note di sini, kalau yang biphase attack ini TACH ini dia sebenarnya nggak ngasih reference position, cuma dia ngasih kayak start address-nya di mana pertamanya. Habis itu dia kayak ngirim pulse per frame-nya itu berapa, jadi akhirnya dia bisa ketahuan posisinya di mana. Jadi next ya, itu positional. Baru kita bicara posisi, kan berarti si mesin antar mesin ini, oke, katakanlah kita mulai di sejam. Nah, kalau kita bicara digital system, kan pasti ada ini istilah clocking, udah bicara digital gitu. Mulai di sejam si komputer atau sound card gitu barangkali kan, dia butuh semacam informasi itu sejamnya itu sejam di mana ya gitu kan. Jadi ada bahasanya sejam 2 jam itu dia harus tahu alamat digitalnya juga gitu, kayak clock antar device-nya gitu ya. Nah, kalau kita bicara digital sync,
ini ada beberapa koneksi aja sih, bisa lewat loop sync gitu. Kalau yang kayak seperti Pro Tools HD, ada video reference sebagai clock reference-nya, composite, ya, ada work clock, ini coax cable, ada AES EBU itu berupa kabel kayak kabel mic XLR tapi AES black signal gitu ya, digital buat clock-nya. Nah, ini device yang saya biasa di Total Audio pakai. Kita ada beberapa unit ini. Kebetulan dia cukup lengkap, dia bisa sebagai generator, bisa sebagai slave, ada tadi VITC semua, ada LTC, ada AES EBU in, bahkan ada MIDI timecode juga. Ini ada, dia bisa ngirim mesin kontrol tadi yang serial itu pakai 9 pin ini, di sini ada 9 pin. Tapi ini untuk yang khusus yang Sony Dash digital mesin ya, karena dia kalau di loncat-loncat gitu, kalau pita bisa problem. Mungkin lanjut. Ini bicara, mungkin ntar Budi bisa elaborate lebih dalam. Kita bicara frame standar ya. Jadi kalau di dunia film, teater, film itu biasa pakai frame 24 per second. Standar PAL 25, ini kita go through aja. Baru NTSC ada 2997, drop sama non-drop ya. Ada 30 frame. Nah, khusus ini saya sangat menarik ini kalimat ini, frame di musik production khususnya saya, karena saya kan lebih di audio. Jadi kenapa Amerika, Jepang itu pakai 30 frame? Karena ini mungkin kaitannya dengan alat zaman masih mesin analog gitu. Ini kaitan dengan cycle listrik gitu. Jadi dia dividingnya lebih nominalnya lebih bulat gitu ya. Jadi 60 dia akhirnya pakai standarnya di 30 frame per second. Eropa termasuk kita yang 50 Hz makanya di 25 frame per second gitu. Jadi untuk sinkronisasi standarnya ya. Lalu nah, kita bicara MIDI timecode. Nah, ini yang sebenarnya kita umum koneksikan pada saat ini tuh adalah sebenarnya MIDI timecode gitu. Jadi sebenarnya MIDI tuh dalemannya ya SIMD timecode gitu. Cuman dia lebih simplify dengan era komputer zaman sekarang ya. Jadi di sini adalah MIDI timecode embedded SIMD timecode. Terus ini menarik, di MIDI timecode dia tidak bisa baca 2997 adalah sama dengan 30 frame tapi ada pull down 1%, itu jadi baru dapat frame 2997-nya. Terus si MIDI timecode ini dia harus eksklusif tentunya. Kalau dicampur sama data musik itu ya pasti dia bisa overload data streamnya, jadi bisa lagging ya. Terus connection type-nya ini kalau mungkin ya udah, kalau zaman dulu kan pakai MIDI yang 5 pin itu buat keyboard biasanya kan, keyboard ada modul-modul. Nah, itu buat MIDI timecode koneksinya seperti itu. Dan sekarang ini ada side note di bawah. Saya kalau di era sekarang MIDI timecode itu nggak harus lewat 5 DIN konektor lagi, karena itu konektor zaman dulu ya, nggak semua sound card udah ada juga gitu. Kita bisa lewat antar komputer lewat Cat5 gitu. Jadi ada app developer, contohnya ada IP MIDI, dia sebenarnya convert MIDI timecode menjadi lewat IP address aja gitu ya. Nah, ini kalau yang tadi ngobrol sebelum mulai sama Budi, ini kalau di bahasanya di Pro Tools ini ada free will gitu. Jadi yang tadi sempat ngobrol juga, kalau kita bicara ngesing, biasanya kita pengen ada backup-nya gitu kan, tentunya kita mau ada plan B lah gitu. Jadi si master sequencer ini, kalau kita bicara konser gitu, misalnya master sequencernya yang nge-trigger video atau multimedia, dia juga punya backup ke mesin satunya. Nah, mesin satunya ini bisa, kalau di kasusnya itu biasanya istilahnya kita ambil namanya jamsing. Jadi kita pengennya justru kalau yang masternya berhenti, yang satunya jalan sendiri nih, gelinding gitu. Nah, tapi kalau di dunia studio atau di film ya dia pengen ya lagi nge-lock up semua, lock up bahasanya, ngesing tape deck dan lain-lain, ya stop semua gitu. Jadi emang ada keperluannya, kapan harus
stop bareng, kapan harus stop, yang satu tetap ngelonong gitu kan. Nah kalau frame ini ada pilihan frame ini ada toleransinya, dia misalnya standarnya di 8 frame, ketika udah lewat 8 frame dia langsung lepas tuh si sync-nya, lock up-nya. Nah jadi kalau di LTC sebenarnya dia punya limitasi nih. Kalau di settingannya Pro Tools, kalau kita pakai yang LTC, dia cuma terbatas setupnya di 4-40 frame. Jadi kalau lewat dari situ lepas. Kalau pakai MTC malah bisa sampai 120 frame dia ngelock. Oke, kita lanjut. Ya ini, kadang-kadang kita punya problematik dengan data ya. Kadang-kadang kita pengen, ya ini mungkin Budi lebih paham ya. Kalau ini sih teori aja. Kalau NTSC kita mau convert ke file, ada pull up, pull down 1%. Kalau film ke file 4% ya. Nah, jadi kalau di Pro Tools Sync IO tadi, jadi ada pilihan si Sync IO-nya ini punya behavior-nya bisa dipilih gitu. Kalau misalnya taruh di, dia ada 0, 1, 2, 3, 4. Kalau taruh di 2 itu average tengah-tengah dia, antara nunggu lock stabil baru ngelock, atau kalau yang 0 tuh benar-benar signal masuk, timecode masuk, jebret langsung nge-sync aja deh gitu kan. Jadi, tapi ada resiko jitternya ini gitu. Jitter kalau bicara digital audio ya bisa pengaruh ke sound-nya juga kan. Tapi ngerik atau gimana tuh, Mas? Hah? Ngerik atau Jadi, gimana itu jitter itu? Atau lompat? Oh, kalau enggak jitter sih biasanya kalau jitter ngomongin kualitas audio sih, karena ini kan environment-nya udah bicara digital nih. Iya. Jadi ketika udah sync, ya si audio signalnya ini jalan, barangkali belum siap gitu, dia bisa kayak ke skip ya, mungkin gambarnya belum fokus kali ya barangkali istilahnya kalau analoginya. Tapi dia udah harus nyala gitu. Nah, jadi istilahnya belum terkumpul penuh gitu barangkali. Nah kalau di dunia studio sih sebenarnya dia nggak butuh buru-buru gitu. Yang penting dia sync-nya mantep gitu kan. Nah dia bisa pakai yang slowest gitu. Jadi benar-benar optimum signal. Jadi tapi lock up-nya bisa lama di 6 detik sampai 10 detik. Cuman kalau di live kelamaan nih kita mau pindah Q 6 detik 10 detik bisa diomelin show director nih. Kok nggak jalan-jalan nih kan. Tunggu gitu. Ya ini brainstorm aja. Terus lanjutnya, nah kalau bicara converter pastinya kan ada bicara sample rate, mungkin udah pada ini juga lah apa namanya biasa gitu kan 441, 48 itu yang standar. Kalau yang high end converter bisa ada 882, 96 itu profesional maksimum 96 lah. Ada teknologi 1 sampai 192 which is too big file, jadinya udah nggak secara sound sebenarnya nggak terlalu improve, cuman filenya terlalu gede, jadi akhirnya antara 4896 atau 441 882. Nah, kalau bicara variable speed tadi yang antara lock up tadi, kalau misalnya dia bisa tarik ulur nih, karena kan bisa ada pull up pull down tadi kan. Kalau dia ada toleransinya, dia nggak ngaruh ke sampling rate-nya juga nih. Dia punya toleransi sampai kalau yang 4448 nih sampai 40 Hz. Kalau di up maksimumnya di 50 begitu, ini udah fail dah sistemnya ya kan. Nah ini ada chartnya aja sih 40 sampai 50, kalau yang 96 80 sampai 100 dan seterusnya. Nah kalau bicara time code kayak pengalaman saya nih, contoh kayak Java Jazz gitu, mereka tuh timnya tuh concern banget semua audio yang direkam harus udah ada timestamp-nya lah gitu kan bicaranya. Jadi kita pakai synchronizer seperti ini, tujuannya adalah si file yang kerekam itu ada embedded timestamp-nya gitu. Jadi ketika mau editing, si audio mixing apa namanya beda waktu, ketika dikumpulin tuh dia tinggal ceplok-ceplokin doang udah ada apa namanya, udah ada alamatnya lah gitu. Jadi dan alamat ini kan masukinnya lebih enak nih, makanya aku pakai analogi yang VITC ini. Kayak yang edit video zaman dulu ya, Mas? Iya, kayak jogging Betacam gitu. Iya, Betacam, jogging, ya kan ada time code-nya itu. Nah ini, karena ada BITC kan, burn in time code kan. Jadi kalau bicara misalnya jingle, mau spotting lah nih, audionya tempel di sini nih, ada suara efek apa gitu kan barangkali. Di menit sekian, apa detik sekian, atau frame sekian. Nah ini kalau udah ada pakai ini enak gitu. Ya ini bicara keunggulan VITC tadi, bisa auto spotting juga ya. Nah, ini yang kita sering lakukan nih sama Budiman di lapangan, kita offset kan kadang-kadang udah dapat, udah nge-sync,
Cuman kita ngepasin misalnya video kontennya ada muka gitu kan, nyanyi atau apa kan, apa pre-tape apa namanya muka. Nah itu yang kadang-kadang problematik kan, benar harus perfect banget mulut ya, bicara sing mulut gitu. Nah kita bisa tweak offsetnya nih. Jadi si audio timeline-nya mungkin katakanlah mulainya di 0 detik atau di semenit, dia nggak bergeser sebenarnya. Dia cuma bicara offset di sessionnya aja, di offset berapa gitu. Nah, kalau di Pro Tools itu ada dua pilihan dia, ada absolute, ada relatif. Nah, kalau yang relatif itu si sessionnya tetap di semenit, tapi offsetnya bisa di 1 jam gitu. Tapi kalau absolute, ketika kita bilang 1 jam ya file-nya geser ke sejam langsung gitu, kayak gitu. Sebenarnya ini aja untuk pengantar barangkali Mas Doni dan Budiman, kayaknya slide saya habis. Mungkin ke grab dikit ya, habis itu mungkin lanjut sesi berikutnya kali ya. Ini. Ya. Oke. Terima kasih Om Sadat. Thank you. Iya. Ini kulitnya aja kayak gini ya. Apalagi saya sih nggak kebayang gimana ribetnya ya. Kulitnya aja udah kayak gini gitu kan. Oh, ini kulit. Oh iya. Apalagi tadi ada soal-soal sudah keluar angka-angka itu salah satu keahlian saya, karena ijazah saya yang di Senen itu matematika saya 9. Saya beli di Senen ijazah. Oke. Mungkin kalau dari Om Sadat bercerita tentang technical yang mungkin itu bagi Om Sadat masih kulit, cuman bagi saya sudah bingung sekali. Oke, sekarang Om Budiman. Gimana Om Budiman? Penggunaannya. Ya, sebenarnya tadi Sadat sih cukup ini ya. Saya sendiri juga nggak ngerti. Jangan gitu lah, Bot. Lo kan jagonya, gue nanyanya lo terus. Enggak. Jadi makanya ini tema dari Mas Doni ini luar biasa tentang timecode. Saya juga kaget nih. Oh, timecode luas banget gitu. Emang teknologi dari zaman dulu. Cuman emang sekarang sangat di event ya, terutama gitu, diperluin gitu buat sesuatu pagelaran atau show yang spektakuler atau apapun. Dan kalau di luar sih mereka sih udah sering gitu. Nah, kalau di sini biasanya saya cuman jadi technical support gitu ya, di multimedia, dalam arti saya kan support kreatif atau multimedia director gitu untuk mengaplikasikan kreatif kontennya mereka ke dalam media apapun gitu ya. Nah, saya mau mempersempit aja, sebenarnya mau bicara timecode-nya sih luar biasa lah. Tadi Om Sadat sih cukup well educated untuk itu semuanya. Cuman buat saya di sini sih simple dengan yang pernah saya aplikasikan aja di lapangan gitu. Nah, biasanya saya untuk support kreatif konten itu mereka maunya seperti apa sih? Ya, dalam ruang lingkup ini kan mereka pengennya kita bicara synchronize gitu semuanya. Synchronize itu tentang apa aja gitu. Jadi synchronize itu di multimedia di mana itu ada video, ada visual dan audio dan sama lighting gitu kan ya. Iya. Jadi itu yang kita coba synchronize gitu. Ya. Nah, yang pernah kita lakuin biasanya sih di konser-konser musik gitu ya. Dan di multimedia itu sebenarnya lebih ke emang cuman jadi reader sama lighting gitu. Triggernya tetap dari audio system gitu yang punya timecode generator segala macam gitu. Jadi bermainnya di situ. Jadi emang kita, kalau saya sendiri lebih supportnya lebih ke situ aja sih gitu. Jadi untuk detailnya sistemnya playbacknya dari audio itu seperti apa mungkin Sadat bisa jelasin lagi lebih detail gitu.
Iya, jadi sekilasannya nambahin, kalau bicara konser gitu kan, kita bicara time code ini misalnya kita siapa nih yang mau jadi masternya gitu. Zaman dulu, zaman sama Oleg juga pun kita di KAD sampai gotong-gotong Betacam di panggung juga pernah gitu. Jadi pernah jadi Betacam masternya, cuman udah nggak umum sekarang. Biasanya hanya laptop sequencer gitu kan. Nah ini bicara sequencer juga ya DAW maksudnya saya, dia bisa generator real time si Pro Tools HD system itu, ataupun kadang orang video suka bikin renderan berupa file gitu. Nah jadi ini mempermudah juga. Jadi ketika file timecode-nya udah diceplokin, dimasukin di DAW session-nya, jadi artinya semua sound card pun juga ini DAW software juga bisa jadi generator juga secara tidak langsung gitu. Walaupun sebenarnya MIDI timecode juga bisa jadi outlet juga untuk si synchronize tadi. Tapi yang bicara timecode di berupa file itu cukup oke ya gitu untuk hari-hari synchronize. Gimana, Bud? Iya, betul. Jadi mungkin kalau mamanya di sini saya menyela sebentar bahwa timecode itu adalah perpaduan agar multimedia, lighting, dan sound itu keluar menjadi satu dengan hanya menekan satu tombol. Mungkin begitu ya, Mas Sadat sama Mas Budiman ya. Hasilnya seperti itu, cuman teknisnya kan tadi perintah kan. Jadi yang siapa yang merintah, siapa yang merintah, cuman bicara teknis lagi, yang diperintah ini bertanya balik, di mana gua harus ngikut gitu kan, kayak segala macam tadi. Reference point-nya di mana, clock reference-nya tadi segala macam. Ya baru ya tadi itu mau sistemnya gimana, mau bisa lepas atau jalan sendiri. Nah itu udah after effect-nya mau gimana gitu. Jadi ada fitur-fiturnya lah yang bisa di customize gitu ya barangkali. Iya, siap kalau gitu. Oke, mungkin beberapa project yang sudah pernah dijalankan apa nih, Mas Budiman atau Mas Sadat ini? Mungkin biar teman-teman tahu, nanti saya bukakan YouTube-nya misalnya kayak gitu. Oh, oke. Kalau dari saya sebenarnya sih dari dulu beberapa konser dari saya support Mas Oleg ya, sama Mas Taba di konser-konsernya Mas Erwin. Biasanya kita kerjasama juga dengan Mas Iwan Hutapea. Itu ada synchronize overture. Nah, terakhir banyak konser yang banyak yang bintang tamu kayak gitu yang mungkin nggak bisa hadir, mereka taping dulu, ntar kita akan synchronize sama live musicnya. Begitu juga dengan lightingnya. Nah, yang paling hampir full show yang pernah saya ikut dengan jalanin pakai timecode itu SMT itu di Asian Para Games yang 2018 kemarin gitu. Jadi emang bermain timeline semua itu triggernya dari audio dengan SMT timecode kirim ke media server. Waktu itu kita pakai Watchout Datatone. Jadi itu semua timeline. Jadi triggernya hanya di audio. Mereka akan kirim cue sheet-nya timecode start semua. Kita perlu offset semua timeline. Dan cuman ada beberapa session emang harus kita off, timecode off untuk free running gitu. Seperti ya waktu ini apa kita umumin negara-negara yang keluar gitu itu free running. Jadi emang ada di luar durasi yang harus emang open gitu. Itu timecode-nya harus kita off. Jadi ya itu dilepas gitu. Betul. Jadi tergantung acaranya, eventnya seperti apa, kreatifnya seperti apa gitu. Oke. Itu sih. Oh, berarti sudah banyak banget ya kemarin waktu ASEAN. Berarti pada saat yang itu dilepas. Berarti kalau dilepas itu play-nya dari mana itu, Mas?
Jadi ya itu play-nya jadi manual. Soalnya Oh, di kan manual. queue-nya kan begitu ininya announce negaranya itu kita akan play gitu. Jadi dia ada Oh. queue sheet-nya. Oh, ada queue sheet-nya ya? Ya, Oke. ya. Mungkin saya kasih ada salah satu contoh ini, seorang senior mengirimkan kepada saya, ini sudah pernah dibuat tahun 2010. Wih, sudah lama sekali nih tahunnya. Ya. Tahun 2010 ini. Sebentar. Saya coba share screen. Cuman tadi share screen-nya, oh ini. Oke, saya coba share screen. Ya. Saya coba share screen. Nggak keluar ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Ini salah satu contohnya ya, Mas ya. Ini tahun 2010. Oke. Nah, mungkin seperti ini salah satu contohnya. Ya. Itu konser KD ya, KD. Oh, konser KD. Oh, tahu ya, Pak ya? KD 1530. Oh, gitu. Siap. Oke. Ya. Konser KD tahun berapa itu ya? Mungkin Ya. nanti yang punya konseptornya mungkin nanti di sini bisa cerita juga di sini ya. Iya, Mas Olek. Ada Mas Olek di sini. Ya. Gitu. Oke. Nanti jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand seperti biasa, karena pasti akan banyak sekali yang akan bertanya tentang hal ini. Begitu kompleksnya, begitu detailnya, mungkin nanti akan bisa diterangkan di sini. Gitu. Terus mengenai misalnya gini, kalau misalnya kita mau bikin time code, yang harus pertama kali kita siapkan itu apa itu, Mas? Yang harus pertama kali kita siapkan nih, misalnya time code itu basisnya pertama adalah misalnya gambar atau musik atau selalu musik gitu. Bicara master slave sebenarnya bisa dari mana aja. Cuman yang penting kan tadi start time-nya itu. Jadi kalau kemarin pengalaman Para Games seperti yang Budi bilang, saya pernah ngobrol sama mereka itu. Mereka ya queue sheet aja gitu per item, misalnya mulai dijadakin misalnya materi cuma 10 menit, teman dia udah pada bingung habis itu berapa ya, dia udah segmen 1 di 0 menit, segmen 2 di 30 menit, segmen 2 terus di sejam, loncat-loncat aja, jadi nggak harus dia pepetin juga gitu. Jadi pertama topiknya pasti start time-nya mau di mana gitu. Oh gitu. Iya, start time-nya dulu tuh alamatnya lah ya, alamat address-nya mau di untuk item ini, musik ini, mau mulai di mana nih gitu kan. Kalau siapanya yang jadi master ya itu sebenarnya sih saya pernah dua-duanya juga sih sebenarnya nggak isemas juga, cuman lebih simplify biasanya audio ya. Karena kan audio kan kaitannya dengan live band-nya gitu. Jadi sekalian nge-cue live musician-nya, sekalian nge-cue si VTR-nya atau si video gitu kan ya. Barangkali. Oh gitu ya. Jadinya mungkin kalau umpamanya musik kayak gitu. Cuman yang biasa dipakai adalah musik ya, Om Sadat ya? Iya, ini kita konteksnya ngobrol musik kan? Iya. Iya, maksudnya yang apa audionya namanya? Maksudnya. Yang audionya Oh, ya, masternya. yang buat panduan, masternya. Sebenarnya ya mostly sih musik ya, walaupun musik itu kan tadi kan lebih ke live band ya. Bisa juga musiknya pre-tape semua gitu. Ya. Tapi mostly juga tetap audio sih ya, karena lebih gampang karena nggak semua DAW itu dia bisa kayak on the fly. Mungkin bisa juga sih, cuman handling audionya kadang-kadang bisa ada artifactnya gitu, nggak bisa langsung smooth gitu, ada cacat, ada glitch gitu kan. Oh, ada glitch-nya. Iya, mungkin kayak Ableton yang biasa ngelup-ngelup gitu mungkin lebih oke kali. Cuman kalau untuk yang DAW umum biasanya sih jadi master sih biasanya audio. Oh gitu, audio ya. Oke, bagi teman-teman yang mau mengulik tentang timecode tuh mungkin bisa dijadikan panduan bahwa audio dulu dijadikan, kemudian habis itu baru di-share ke teman-teman, misalnya teman-teman
lighting atau teman-teman multimedia begitu ya Mas ya, untuk misalnya membuat satu pertunjukan gitu ya Mas ya. Oke. Mungkin saya tambahin Ya. dikit. Jadi sebenarnya basicnya SMPTE timecode itu boleh dibilang dia bisa recorded gitu, maksudnya direkam gitu. Jadi yang SMPTE di sini dalam arti dia sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk analog, jadi cuma berbentuk suara dia. Jadi audio file gitu. Nah, dia itu dikirim ke media yang DAW itu yang tadi Sadat bilang itu media, itu mau media server, software atau ke hardware lighting console gitu segala macam, dia tuh di-convert jadi timecode gitu. Jadi SMPTE timecode itu sendiri dalam bentuk audio aja. Jadi emang dari audio bisa dijadiin timecode gitu. Jadi itu cuman makanya begitu kita kirim, jadi saya pernah minta tolong sound engineer gitu rekamin saya itu timecode mau berapa jam gitu. Jadi emang dari 00 sampai kita perlu show-nya itu 2 jam, kita perlu timecode 2 jam untuk itu supaya setiap session itu beda-beda dia punya timecode in-nya gitu, timecode start-nya gitu. Jadi ya lebih kurang sebenarnya kayak seperti itu. Kayak gitu ya. Iya, makanya habis ini kita akan menuju ke penanya pertama. Penanya pertama seorang master yang kemarin habis memberikan kuliahnya di internasional. Tapi sebelumnya saya juga mau bercerita dulu bahwa penggunaan timecode ini waktu saya sendiri pribadi itu kenapa saya mengangkat tema ini. Timecode itu tema yang tidak populer menurut saya gitu. Jadi ya saya nggak peduli siapa yang mau datang ke sini, orangnya jumlahnya berapa nggak apa-apa. Sedikit nggak apa-apa, banyak ya syukur. Cuman yang penting kita bisa saling berbagi satu teknologi, sebenarnya teknologi lama yang orang baru tahu gitu. Saya dulu pertama kali melihat itu malah justru di konser Suju Super Junior itu tahun berapa ya Pak ya waktu itu yang di Mes itu. Nah itu selama 3 hari itu waktu itu saya jadi masih ya itulah jadi kacung lah, disuruh ke sana sini. Pada saat acara sudah selesai kan sudah nggak ada pekerjaan itu, saya melihat ke FOH itu. Begitu ngelihat di sana tuh nggak kayak FOH-nya orang di Indonesia. Orang di Indonesia kan FOH-nya kan penuh dengan ceria, penuh dengan kata-kata manis seperti gitu. Itu enggak, dia cuma diem aja kayak gini, satu ngobrolnya santai, teklik kayak gitu. Saya mikir ini apaan dari itu sampai waktu terakhir tuh yang Suju ke tengah, habis itu terus nyemprot air, bus gitu. Ini kok pas banget. Padahal waktu itu kan saya juga waktu itu sering event biasanya sama orang pyro kan, sama orang pyro nyalain pyro aja. Wah, susah banget pasnya itu. Ini bisa pas semua gitu. Nah, itu setelah saat itu saya agak tertarik kayak gitu. Wah, cuman waktu itu kan masih belum tahu saya harus belajar di mana dan ketemu siapa. Nah, ini kebetulan teman-teman di sini yang mau sharing dengan kita ini. Oke, sekarang kita bertanya. Kita menuju ke penanya yang pertama, yaitu Om Reza Lesmana. Yeah. Selamat sore. Selamat sore. Sepuh semua yang datang nih. Wah, jangan gitu. Sepuh dong. Saya pemuda Parubaya loh. Nah, ini dia internasional, dia kelasnya internasional. Loh, Bapak Budi suka berat nih nanti saya nih. Gimana Om Doni, pertama terima kasih. Timecode adalah subjek yang menarik. Dan saya sama 2 orang besar ini, Sadat sama Pak Budiman ini 2 orang hebat nih kalau ngomongin teknis, gokil. Jangankan kalau tadi Om Doni ngomong kulit, dia dalamnya kulit, kabel segala macam, dioprek sama mereka berdua nih. Nah, gue jujur mau nanya, Dat, ya, maksudnya kita sering sama Budiman juga, kita sering di beberapa event gitu, kita ngomongin timecode. Tapi gue sering merasa bahwa timecode kita sesungguhnya tuh belum literally yang ideal. Kalau di dunia, gue sendiri baru terjun ke dunia dugem tuh 2014 ya, ngerjain event dugem gitu. Dulu di otak gue pertama kali timecode itu adalah, ketika dari CDJ ngirim Cat 5
ke VJ-nya yang di FOH gitu, itu sudah berbentuk timecode. Kita ngomong dari yang paling begonya dulu aja dan paling basic-nya gitu. Itu dulu gue 2014 beranggapan, oh ini timecode. Dari si DJ-nya, BPM-nya atau metronomnya, kalau anak band kita bilangnya gitu ya. Dari temponya, ke-detect ke si VJ-nya gitu ya, kerilis gambarnya bisa sesuai dengan tempo-tempo tertentu. Dan di 2014 juga, gue ngelihat bahwa kalau kita ngomongin timecode, baru visual, lighting, sama audio. Dan triggernya seringnya dari audio, Dat. Iya, masternya ya. Masternya ya, generatornya, triggernya dibilang dari audio gitu. Sedangkan di 2014 itu gue udah ngeliat bahkan udah termasuk SFX, termasuk laser. Lasernya di override ke Grandma gitu ya, sudah sinkron juga gitu ya. SFX-nya sudah pasti di MX gitu ya. Jadi bisa dikontrol gitu. Kasarnya di FOH sudah lepas tangan. Nah, terus kemarin belum lama ini project saya terakhir sama Sadat, band bule aja hampir dipecat datanya di FOH ya. Karena orang timecode-nya nggak ngetes. Lah, Iya, hampir dipecat datanya. Kayaknya abis itu sih dipecat, setahu gue si orang timecode itu. Ini band apa gede sih ya. komennya mana? Yang di J-Expo. Yang iya, orang timecode-nya kita udah mau mulai 5 menit sebelum dia nggak ada, terus belum dites, sinyal hilang. Waduh, sinyal hilang mah. Oh, dia bukan masalah sinyal hilang doang, Don. Bahkan dia nggak ngetes datanya waktu kita rehearsal ya. Iya. Ya, jadi betapa sensitifnya timecode gitu. Tapi di kita, gue nggak tahu kenapa masih banyak kayaknya yang dia ngakalin. Nah, pertanyaan gue, Dat, kalau ngomong dari hardware sama Budiman nih, dari hardware, itu apa aja sih yang benar-benar bisa dibilang timecode yang proper gitu? Apakah ada rek-rekannya kah? Atau ada softwarenya juga yang harus proper gitu? Karena gue belum ngeliat benar-benar timecode di Indonesia itu masih sangat ringkih. Faktor errornya masih sangat gede banget karena kita ngakalin. Fragile. Iya, karena kita ngakalin. Yang ideal tuh seperti apa sih, Bapak Sadat dan Bapak Budiman? Terima kasih, Om Dani. Jadi tadi kan bicara timecode kan ada master, ada slave ya. Terutama ini kalau master sebenarnya gampang, udah pasti satu gitu. Yang banyak nih biasanya reader nih. Nah kalau udah yang high spec itu biasanya dia minta readernya tuh yang kelas-kelas high end, udah kayak Rosendal yang gitu-gitu. Jadi ya ada harga ada barang lah juga ya sebenarnya. Jadi mungkin ya brand tertentu ya kaitannya ke stabil lock up-nya ya. Bicara nge-sync tuh lock up-nya stabil, nggak lepas atau gampang. Dia fast lock up juga ngaruh gitu-gitu. Jadi readernya itu memang kalau kita lihat mungkin di Riders mungkin tertulis juga dia perlu reader tipe ini gitu. Rosendal ya udah diganti yang brand lain juga dia nggak mau dilepehin gitu. Jadi ya secara mekanisme sebenarnya brand lain juga bisa gitu. Cuman ya mungkin bicara stability ya build quality juga barangkali ya, hardware-nya gitu kan. Kalau bicara kabel sebenarnya kalau LTC kan ya mungkin toleransinya mungkin 100 meter gitu ya. Karena kaitannya kalau kabel audio analog yang dijadiin timecode LTC signal, karena kalau semakin panjang kabelnya kan dia signal loss kan, jadi ada noise faktornya masuk gitu, ada bocoran masuk, jadi si timecode-nya ini keganggu, akhirnya yang gampang lepas. Jadi ya ada dilematisnya juga sebenarnya. Makanya sekarang juga kita bicara signal gitu, transmission bisa juga analog LTC di-convert dulu ke Cat5, baru di ujungnya keluar analog lagi bisa juga. Jadi memperpendek kabel limitasi tadi itu sih. Jadi ya hal-hal sepele sebenarnya lebih ke cabling sama reader device-nya sih ya. Reader device timecode tadi itu. Gimana, Bud? Mungkin bisa bantu. Mungkin bisa ditambahin sama Om Budiman. Ya, kalau di media server sama yang saya tahu di media server sebenarnya cuman reader. Jadi biasanya juga saya cuma pakai sound card yang bagus untuk reader. Soalnya yang biasanya kalau di SMT itu kita terimanya itu lewat kabel XLR. Jadi emang betul itu jarak itu harus benar-benar sama, kualitas kabel itu harus dijaga. Dan untuk ngatur volumenya juga itu harus hati-hati. Terlalu kecil juga dia loss, terlalu peak juga dia loss gitu. Jadi biasanya kita dapat backup SMT. Jadi ada ya di media server juga kita harus ada backup untuk
ya ada yang lost atau apa, kita bisa switch gitu. Jadi sebenarnya lebih ke seperti yang saya tadi bilang itu emang cabling sama ininya aja, hardware readernya, atau kalau untuk generatornya mungkin emang banyak ya, mungkin saya lebih ngerti generatornya sebenarnya macam-macam. Nah, yang biasanya kita jalanin di media server itu sebenarnya jauh lebih simpel lagi. Jadi sebenarnya timecode itu recorded, terus kita titip di sequencer biasanya. Jadi sequencer musik itu atau musician itu biasanya pakai metronom itu kita akan titip di situ. Jadi posisi timecode itu sama lagunya itu emang udah di offset gitu. Nah, habis itu kita yang reader itu kita akan offset sendiri lagi. Videonya akan di play pas di mana gitu, itu kita akan offset. Jadi secara itu emang sistem harusnya sih hardware itu dari Sadat harusnya juga banyak option. Nah, kalau dari media server sendiri itu sebenarnya lebih ke sound card-nya aja gitu. Itu sih. Berarti untuk alat-alatnya jelas alat-alat yang sangat mahal itu ya pasti ya? Bukan alat-alat yang ecek-ecek juga gitu ya? Ya, Ya sebenarnya sih relatif ya, maksudnya Ya. sekarang juga timecode generator itu banyak cuma pakai software gitu, kayak Timelog kayak gitu. Itu bisa generate juga gitu. Cuman ya saya sendiri juga nggak ini di situ. Mungkin Sadat lebih ngerti ya untuk itu ya, timecode generator ya. Ya. Oke. ya kalau ya gimana? Ya, itu misalnya gini, untuk sebuah kalau tadi kan Om Reza kan bilang satu yang ideal gitu kan, yang ideal gitu. Mungkin kalau misalnya diterjemahkan secara barang yang umum gitu. Misalnya kalau mixer lighting itu harus misalnya minim itu Grandma seri berapa gitu. Audio misalnya audio. Visual misalnya pakai bisa Resolum, bisa Archaos Grand VJ misalnya kayak gitu, atau mungkin bisa yang lain seperti itu, atau mungkin yang apa gitu. Mungkin agar teman-teman juga tahu, oh ternyata alat ini bisa digabungkan dengan alat ini untuk menjadi sebuah timecode. Sedangkan timecode sendiri kan biasanya kayak mamanya komputer misalnya seperti itu. Gitu. Mungkin yang bisa jawab siapa Mas? Mas Sadat mungkin. Gimana, sorry? Gini, mungkin dilihat dari nama barangnya, misalnya nama barang sama tipenya yang istilahnya yang standar lah gitu, misalnya Grandma 2 misalnya. Kalau alat visual misalnya kalau nggak Resolum ya si Archaos misalnya kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kalau bicara sebenarnya seputar generator sama reader sih ya. Jadi tapi aku sama Om Iwan juga di Pontianak pernah pengalaman juga. Pengalamannya apa itu? Ketika si LTC analog ini saya jumper, padahal itu pasif aslinya split lah gitu ya, analog split. Ya. Secara audio sebenarnya oke gitu, teman. Secara timecode dia nggak mau nge-lock up tuh. Lu udah ngirim belum sih? Udah ngirim belum, bolak-balik gitu. Yeah. Begitu langsungin bisa gitu. Jadi kalau tadi Budi bicara level gitu barangkali. Jadi kalau terlalu pelan kita bicara yang transmisi dulu ya nih. Terlalu pelan dia kemakan noise si kabel kan, kabel ada noise interference segala macam. Kalau kekencengan pun dia cacat, distort kan barangkali kan. Jadi harusnya dia square wave pulse gitu kan, 30 bit apa segala macam. Ternyata aku split dengan konektor pasif sirkuit pun tetap cacat juga gitu. Jadi memang nggak sembarangan sih, terutama yang banyak device. Yang problem itu ketika kita satu master ngirim ke banyak reader. Nah itu yang memang skemanya mungkin harus digambar barangkali ya. Jadi ada limitasi jarak, ada limitasi connection. Ketika dia di jumper juga dia bisa merusak kualitas si timecode-nya itu gitu. Jadi memang mungkin ada juga kayak device gitu harus diulik juga yang kayak bisa mecah gitu kan, barangkali satu langsung keluar kayak true banyak gitu.
kalau MIDI mungkin di True gitu lebih solid kali ya. Cuman kalau yang bicara LTC itu yang mungkin harus ketemu yang device yang mungkin ada buffernya, jadi secara kualitas signal tuh dia nggak ngerusak. Karena timecode tuh sensitif gitu, begitu dirubah dikit aja dia secara connection gitu, di jumper kita anggapnya Y chord tuh simple gitu. Kalau secara audio nggak ada masalah, tapi untuk timecode nggak bisa gitu. Jadi memang ada trial and error juga, harus studies juga, mungkin barangkali ada tipe barang yang mungkin di manualnya sebenarnya says ini kalau level berapa atau connection seperti apa nggak bisa connect gitu kan barangkali. Oke, berarti dari pernyataan Om Sadat itu yang bisa saya tangkap itu adalah satu, harus ada pre-pro yang baik. Pre-pro yang baik itu misalnya dari perencanaan, gambar kerja yang baik, sehingga tim dari timecode sendiri bisa menentukan alat-alat apa saja yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya Om Sadat ya kira-kira. Habis ini kita lari ke pertanyaan ya. Oke, yang nanya master lagi. Silahkan, Om Iwan. Selamat sore. Sebenarnya sebentar saya lower hand dulu. Sore Om Sadat, sore Budiman. Sore. Terima kasih. Nah, jadi ini kebenaran kemarin saya dapat pengalaman dapat riders bule gitu ya. Terus waktu mereka datang, karena saya nggak sanggupin itu barang, karena memang tidak ada gitu. Akhirnya mereka bawa sendiri. Dan yang mereka bawa itu ternyata adalah seperti booster timecode gitu. Jadi itu satu tindakan preventif dari mereka bahwa mereka tidak yakin sama timecode yang nanti dikirimkan melalui media yang ada dari sound system ya, karena timecode-nya kadang dari panggung, ikut jalur sound segala macam, dia ambil aux atau apa ya, nggak tahu, mungkin Sadat lebih ngerti. Local output di FOH gitu kan? Ya, ambil di FOH. Nah, terus dari situ dia masukin ke satu alat yang fungsinya seperti booster gitu. Jadi selain menguatkan signalnya, juga itu membuat si timecode-nya itu menjadi sempurna lagi. Jadi dari situ baru masuk ke console lighting gitu. Jadi saya tadi sambil browsing apa tuh namanya barangnya? Nama alatnya tuh apa gitu. Mungkin kayak filter gitu kali ya, ngebersihin si kualitas timecode-nya itu ya. Jadi bukan hanya menguatkan, tapi dia juga memfilter. Jadi yang signal yang masuk benar-benar ke konsol itu clean gitu. Dan dia bisa atur sendiri outputnya sesuai kebutuhan gitu. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar gitu. Jadi seberapa jelek pun yang dia terima, yang masuk ke dia setelah lewat alat itu jadi selalu sempurna gitu. Itu satu device yang sangat menguntungkan gitu buat penerima si timecode itu. Ya. Namanya apa itu, Mas? Nah ini aku lali ya. Ini sambil browsing itu timecode booster atau apa ini? Ya. Fotonya ada nggak? Kalau ada binatang-binatang aneh di foto Om cek gitu. bener ada binatang aneh itu. Bener. Itu cuman sama gedenya kayak sound card gitu. Persis kayak sound card gitu, tapi dia bukan berfungsi sebagai generate, tapi hanya untuk menguatkan dan clean kan. Sebenarnya kalau zaman dulu buffer itu kayak buffer gitu ya, semacam yang punyanya Doug Flanner. Yang Doug Flanner itu juga jadi kayak bukan hanya mengconvert, tapi juga menguatkan dan menguatkan dan menyaring gitu. Jadi misalnya ternyata timecode source-nya MTC, sementara saya udah bikin programnya di LTC. Nah itu dia bisa terima apapun, keluarnya apapun gitu. Ya. Jadi itu gue mesti beli tuh alat tuh. Thank you. Terima kasih. Thank you Mas Iwan. Oh, ada alatnya itu. Iya. Berarti itu harus diulik lagi tuh berarti itu. Betul.
Jadi Sebenarnya sebelum kita punya tuh barang, biasanya kalau aku akhirnya belajar dari pengalaman sama Om Iwan di Pontianak, kuncinya adalah ketika dia di split tuh signal. Kalau split banyak dia jadi cacat lah katakan. Jadi aku biasanya dari timecode itu dioper ke mixer dulu di FOH, baru kita mau nggak mau ngebuang output yang banyak di FOH gitu. Jadi numpang lewat di mixer, jadi supaya true-nya lebih bagus gitu. Karena kan masuk ke mixer digital, keluarnya bisa individual, nggak di split secara analog gitu, lebih split digital lah gitu. Nah itu lebih sukses sih kalau saya kayak Piala Presiden kemarin tuh disiapinnya seperti itu tuh. Jadi master 1 mau pecah di FO lighting mixernya Grandma ada berapa tuh, bisa 2 atau 3 gitu kan, kadang-kadang ada yang lain-lain lagi LED. Ya mungkin harus dipikirin khusus ya. Biasanya saya kalau di kita kendalanya biasanya begitu kita minta channel backup aja itu kadang susah. Soalnya emang nggak dari pertamanya kita nggak siapin mungkin khusus untuk timecode gitu. Jadi biasanya channelnya itu kepake untuk musician gitu. Yeah. Jadi itu yang pernah saya ngalamin gitu. Boleh dong minta channel backup SMPTE gitu. Wah udah nggak ada gitu. Nah itu yang itu mungkin tuh yang harus dipikirin khusus sebenarnya ya pakai yang ada juga harusnya juga bisa. Sebenarnya masalah splitter aja kan gitu ya. Iya, splitter. Masalah splitter seperti itu berarti harus benar-benar dilihat. Oh iya, benar ya alat. mungkin teman-teman agak bingung sebenarnya timecode juga nggak tahu udah pada sempat sebenarnya saya ada ini nggak tahu kedengaran nggak SMPTE itu sebenarnya suaranya sebenarnya kayak gini doang gitu. Nah nggak ya, ya, dengar. Cuman itu aja sebenarnya itu jadi timecode. Jadi bayangin suaranya itu kayak noise. Jadi kalau ada noise sedikit itu ngerusak dia punya timecode gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi sebenarnya itu timecode itu suara itu tadi mereka generate. Jadi ya cabling segala macam itu noise itu sangat berpengaruh gitu di sana. Oke. Berarti untuk seperti tadi berarti kan harus benar-benar perencanaannya benar-benar harus fix di depan gitu. Nah, misalnya gini, ini ada dari teman-teman IO misalnya. Teman-teman IO ada brief. Briefnya itu adalah, wah saya mau dari awal sampai akhir semuanya timecode semua. Gini, jadi dari awal sampai akhir itu semuanya misalnya sudah jalan semua gitu. Sudah nggak ada revisi, sudah nggak ada apa, jadi seperti konser seperti itu. Nah biasanya dari teman-teman IO itu yang harus disiapkan itu apa itu misalnya? Kalau misalnya mau memberikan brief sama teman-teman dari timecode, apakah dari teman-teman timecode itu minta tentu saja jenis acaranya pasti sudah jelas ya gitu. Misalnya, ya udah sini materi musik lu dulu mana sini. Habis itu terus apa aja nih yang mau disingin. Nah kayak gitu. Itu apa saja itu yang harus dibutuhkan. Oke. Ya. Itu emang sebenarnya lebih cocok ini di kreatif ya. Sebenarnya kan kalau di kita ini lebih untuk bantuin gimana kreatifnya sebenarnya. Nah, yang pernah kita jalani itu semua kalau di konser musik emang yang main-nya itu di musik gitu. Nah, untuk di panggungnya untuk let's say multimedianya itu kan kita akan support musiknya segala macam. Jadi emang mulainya dari musik dulu, dari terus kreatif multimedianya itu mau bikin seperti apa? Mau bikin apa? Ya, terus begitu juga di pertunjukannya itu di show-nya sendiri itu lighting-nya mau seperti apa. Jadi emang kalau di multimedia lebih gampang, kita masih bisa ya punya waktu untuk ngedit, kita ya video lah gitu ya, bisa visualize-nya. Terus yang biasa kita itu mungkin dari sisi lighting Om Iwan, dia harus on spot gitu untuk nge-sync ininya segala macam. Correct me if I'm wrong ya, Mas Iwan. Jadi mereka harus edit di tempat untuk program lighting-nya segala macam gitu. Kalau tapi emang biasanya juga di multimedia juga dikasih
revisi terus gitu sampai hari gitu. Iya, Untuk masukin itu. audionya itu juga jadi satu inilah kendala lah. Ya. Ya kira-kira sih itu sih. Mungkin untuk di Indonesia akan sangat jarang ya seperti itu ya, karena biasanya keinginan klien itu biasanya berubah itu pada saat acara pun juga sering berubah ya. Betul. Jadi agak sulit juga. Nah, bertanya pada gini Om, saya bertanya sama Om Budiman, waktu pas dulu kita itu mapping Bundaran HI, Hotel Mandarin itu berapa komputer Resolume yang harus dikonekkan dan fungsinya itu apa aja itu? Saya waktu itu kan karena mungkin saya juga banyak revisi dan sebagainya, jadi saya nggak sempat tanya-tanya itu sama Om Budiman itu. Dan juga jaraknya kita dengan proyektor kan jauh banget, dan habis itu juga proyektornya ada yang 6 ya, ada yang 6 itu ada di Hotel Mandarin, 20 ada di Bundaran HI kalau nggak salah ya, Om Budiman. Betul. Ya, itu gimana itu Om Budiman? Ya, kalau yang sebenarnya kalau bicara mapping atau venue gede gitu, yang kemarin itu yang di Mandarin itu sebenarnya nggak terlalu itu, kita nggak perlu terlalu nge-sync, soalnya itu outputnya itu setahu saya lupa 3 output kalau nggak salah itu dibagi. Jadi itu dalam satu media server kita bisa ini. Nah, jadi playbacknya itu semua dalam satu server. Yang kemarin itu mungkin ada yang water screen kalau nggak salah. Iya, water screen ada yang di tengah. Iya, ada yang di tengah. Itu sinkronize-nya itu bisa pakai, kemarin bisa pakai OSC di Resolume atau pakai MIDI gitu. Itu yang kemarin kita lakuin sebenarnya. Lebih ke situ sih. Oh, gitu ya. Iya, karena kan kalau nggak salah itu waktu itu saya sama Om Budiman itu bilang kalau misalnya semuanya disatukan akhirnya terus dari pihak si transmedianya itu akhirnya terus malah dia mau mecah sendiri kayak gitu ya. Itu betul, lagi Om, betul. Ada ini, ada LED. Betul. Ya, itu nyambung berapa Resolume itu Om? Kalau nggak salah kemarin 3, cuman biasanya TV station itu mereka pakai MIDI gitu. Jadi emang link MIDI, jadi mana yang mau disinkronize mereka tinggal, soalnya secara itu medianya terpisah soalnya, jadi nggak terlalu itu untuk ngejar harus exactly sync-nya, jadi mereka masih bisa pakai MIDI connect-nya. Oh gitu, oke. Berbicara tentang itu, mungkin di sini ada yang seorang senior juga, mungkin bisa saya undang ke sini untuk menceritakan gimana ceritanya itu yang waktu itu tahun 2004 sudah pakai timecode itu. Om Olek, silakan Om Olek. Mana ini Om Olek? Monggo Om Olek. Tadi yang videonya diputar itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bukan, ini sih apa ya? Ya pertama ya salut ya untuk ruang berbaginya Mas Doni sama VR-nya nih, makin lama makin luar biasa. Karena bisa mengumpulkan berbagi cerita aja sebenarnya saya dari yang ada. Karena bisa mengumpulkan Mas Budi dan Mas Sadat ini nih luar biasa, ditampa biasa di pekerjaan gitu. Saya walaupun bareng Budi juga ketemunya bisa setahun sekali. Mereka berdua ini ya sebenarnya suatu pernyataan aja kepada mereka berdua ini. Kalau saya bisa bilang nih, mereka berdua ini langlinglungnya kami nih. Langlinglung tuh ya jadi ketahuan ya, bahwa gue dulu kan bacanya majalahnya Bobo. Jadi di majalah Bobo itu ada langlinglung. Jadi apa ya, tokoh pandai dari zamannya gitu ya. Pandai. Nah, di pengaplikasian yang tadi ada ditampilkan itu contoh sebuah karya di Kadesio 1530. Itu antara 2004-2005. Jadi ketahuan mereka bisa dibilang memang orang yang berprofesi di zaman itu akhirnya jadi profesional di profesinya. Mungkin sekarang di umurnya mereka harus berhak mendapatkan profesional fee-nya kali ya, itu masing-masing lah. Nah, waktu itu tuh notes-nya bisa dibilang kita ada plan. Jadi
Dari penggarapan produser dan kreatif head-nya kita itu ada Mas Jai dan Mas Erwin sendirinya. Nah, di situ Mas Iwan pun sendiri juga pasti sepakat bahwa mereka ini berdua ini langling-lungnya kita. Nah, di antara production ya, salah satunya ada notes. Kita mau, nah mereka nih para senior guru dan pembimbing kita ini, kita mau ada blocking artist, dancer, lighting, dan multimedia. Kalau dulu kita bilangnya visual art, itu harus nge-sync. Harus bersamaan tanpa ada selisih. Nah, yang berbicara itu lebih ke orang visual, yaitu Mas Dia sendiri, yang mengingatkan dalam 1 detik itu kita sepakat bermain dengan 24 frame. Makanya tadi Budi berceritalah, kita dan Sadat, guide-nya kita itu pakai Betacam player. Jadi, pakai Betacam gitu. Betacam. Jadi zaman itu, kita bisa bilang, kita beranalog timecode. Gitu. Beranalog, jadi dengan hitungan kebersamaan, karena zaman itu kan belum ada kabel-kabelnya, belum ada macam-macamnya lah. Jadi cikal bakal analog itu, cikal bakal dari analog timecode jadi digital ini, memang tepat saya menyatakan bahwa program hari ini tepat banget direpresentatifkan ke mereka berdua. Karena mereka bukan pelaku di era yang bisa browsing di Google. Dulu masih adanya Yellow Pages, gitu loh. Yang segisi bukunya. Sama di pos kota. Pos kota. Saya salut sama kalian berdua bahwa benar-benar waktu itu dicebutin nama Mas Iwan ya akhirnya jadi profesional kalian profesi ini. Jadi harusnya bisa lebih ngesing ya, karena kalau dulu tuh timecode itu sudah berbicara belum ada kabelnya, jadi masih manual antara mulut ke mulut. Yang lucunya di zaman itu kita belum bisa nyoba karena ada keterbatasan waktu. Jadi selalu dihitung, oke, kita kandoni sepakat ya, sepakatan dengan hierarki cara membacanya bagaimana untuk bisa mengaplikasikan. Jadi sebenarnya ini cuma menceritakan latar belakang mereka berdua, bahwa kalian teruskan dan jangan takut berbagi. Karena berbagi tidak mengurangi keahlian kalian. Dan tidak menutup rezeki kalian. Bagi sebanyak-banyaknya, share ini, supaya industri jadi maju, supaya kalian jadi bosnya aja. Jadi tinggal nyuruh aja, gitu. Itu Mas Don. Mas Iwan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan Mas Doni luar biasa. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, amin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes itu ketua dari senior itu. Nah, kalau misalnya kita sudah berbicara tentang semuanya hal ini kan, itu. Nah, misalnya ya, ada IO itu mau nanya tuh, wah dapat brief seperti ini tuh. Misalnya nih, kan biasa kalau umpamanya kita itu di dunia IO itu ujung-ujungnya adalah duit kan. Nah, misalnya gini, banyak sekali klien-klien yang misalnya duitnya sedikit atau mungkin nggak sedikit lah. Kalau umpamanya sudah menyelenggarakan event berarti duitnya sudah menengah ke atas. Duitnya menengah ke atas, cuman dia itu tidak ada pos untuk membuat timecode gitu. Nah, ataupun gini, kliennya minta saya ingin bikin pertunjukan yang bagus seperti itu. Kemudian muncul, oh ya Pak pakai timecode aja. Pasti klien akan bilang biayanya berapa. Nah, siapa ini yang bisa jawab biayanya berapa? Mungkin yang paling minimal mungkin kan dari hardware-nya misalnya gitu. Kemudian dari misalnya dari keahliannya, karena kan ini kan keahlian yang tidak boleh dipandang remeh gitu kan. Gitu. Oke, silakan. Siapa dulu yang mau menjawab? Boleh. Mungkin kalau saya dari sudut pandang rental kali ya, karena saya boleh. rental audio. Ya. Ketika komunikasinya lebih ke gimana nih supaya bisa sinkronis, ya nomor satu ya tadi barangnya dulu ya. Berarti kan ada nilai sewa barang gitu kan. Ada barang sebenarnya yang item ini yang benar-benar yang high end sebenarnya. Jadi tapi kalau mau yang kayak cuman sederhana yang tadi kita bilang timecode-nya udah di embedded di playback di komputer laptop manapun ya bisa juga gitu. Cuman ada downfall-nya lah kalau ketika kita bicara dengan small system barangkali ya. Tapi ya sebenarnya selain sewa itu lebih
pengaruh ke ininya sih, lebih ke kreatifnya gitu. Karena itu kan lebih ke cue-nya, apa yang mau Ya. di-sync. Nah, itu pre-pro itu tadi yang emang yang judulnya takes time ya, barangkali. Karena kalau kita bicara pre-pro berarti kan harus ada rehearsalnya. Saya pernah yang waktu kemarin di Pontianak itu, ya mau nggak mau, ya udah lo datang ke gudang, kita session dulu, rehearsal. Paling kalau dihitung sewa ya barangkali ya waktu dan alat ya barangkali ya. Waktu dan alat. Iya, Skill nggak nggak tahu tuh, Mas? perspektifnya. Apa? Skill nggak itu, Mas? Technical advisor Iya. misalnya kayak gitu. Itu kan yang harus misalnya harus diberikan secara nilai itu, Mas, harusnya, Mas. Iya, Seperti iya. halnya misalnya lighting director, misalnya habis itu sound engineer sendiri kayak gitu. Ya mungkin skill ketika kita mungkin di luar gitu. Artinya misal hanya konsultan doang gitu. Kita nggak Oh, involved di. konsultan. Oke. Iya, lebih ke kalau ini kan udah nyemplung di project-nya nih. Kalau udah itu kan kalau udah nyemplung di Udah all project, in ya? udah all in jatuhnya udah work hour barangkali ya. Oh, Artinya work ada hour. Oke. work hour-nya itu rate-nya ditentukan ya dari skill barangkali ya. Oh, oke. Cuman itu kan udah bundle barangkali ya, kita nggak bisa karena skill saya hebat nilainya sekian, nggak gitu juga. Kita kan yang penting eventnya lancar, goal dengan estimasi waktu. Karena yang lagi-lagi sebenarnya waktu dan preparation itu baik di eventnya maupun sebelum eventnya yang pasti crucial itu kan barangkali. Oke. Sip. Kalau dari Om Budiman sendiri? Saya setuju sama Sadat. Sebenarnya sih yang perlu itu equipment-nya, hardware mungkin ya di sini boleh dibilang hardware, dan timecode itu emang mulainya dari musik ya, dari suara ya gitu ya, audio. Suara. Jadi emang hardware itu ya yang jadi salah satu patokan gitu. Jadi mau sebenarnya ya aksesorisnya juga gitu. Jadi emang dari sisi rental untuk biayanya. Nah, kalau untuk di media, maksudnya multimedia atau di itu sebenarnya di softwarenya sendiri itu emang, apalagi sekarang softwarenya semua rata-rata udah bisa ini untuk timecode reader. Sebenarnya emang lebih ke product knowledge-nya tentang media servernya bisa semaksimal apa gitu. Nah, emang di sini sebagai operator sebenarnya sih ya emang perlu dihargai gitu. Emang harus dikasih reward, terutama di sisi rental company gitu. Biasanya mereka sediain hardware, software ininya, tapi operatornya ini SDM-nya ini selalu mungkin ya mereka agak nggak terlalu ini ngulik. Mungkin di situ ya di sini mungkin boleh dikasih reward supaya mereka juga bisa punya semangat untuk ngulik itu software sama barangnya bisa semaksimal apa. Emang ya lebih ada itulah sisi itu di situ untuk ininya. Kalau nilainya sih relatif lah ya. Maksudnya ya kalau yang hardware itu bisa dihitung, tapi kalau untuk sisi skill atau ininya operatornya ya itu relatif lah. Relatif ya, Om Budiman. Nilainya. Oke, siap. Oh, ini ternyata ada yang bertanya lagi. Silahkan. Siapa tadi yang bertanya? Om Iwan ya tadi bertanya lagi. Mana Om Iwan? Silakan Om Iwan. Nanya bagaimana persiapan untuk si timecode itu sendiri. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya kalau dari hardware itu tidak terlalu gimana-gimana, bahwa rata-rata ya untuk acara medium ke besar, sound system sudah sangat mumpuni untuk itu. Konsol-konsol lighting yang ada, yang medium ke atas juga sudah mumpuni. Nah, dengan harga yang sebenarnya harga-harga itu sudah disewa dengan harga pasaran semuanya. Nah, cuman memang penggunaannya yang belum dimaksimalkan aja gitu. Jadi itu yang kemarin berapa kali saya bilang itu sangat disayangkan. Tapi sebenarnya semuanya itu bermuara dari si acaranya sendiri. Jadi
kalau acaranya misalnya kita ambil konser ya, kalau lagunya nggak tahu atau lagunya bener-bener live, lupakan yang namanya time code. Tapi kalau misalnya acaranya benar-benar sudah terencana, misalnya kalau kita ambil sebagian aja dari rundown gitu ya, untuk opening sequence. Opening sequence itu biasanya itu. Ya, biasanya opening sequence antara sound sama multimedianya sudah dijahit. Dan kalau ke kacamata saya gitu ya di lighting, itu si filenya sudah kita terima misalnya 2 hari sebelumnya gitu, bukan sebelum acara ya. Jadi itunya semua sudah fix. Nah di situ kita bisa mensinkronkan si lighting dengan multimedia dan sound itu dengan bantuan timecode gitu. Nah contohnya kemarin waktu satu-satunya konser yang saya full timecode dari lagu pertama sampai lagu terakhir itu adalah waktu BCL yang konsernya terakhir di JCC. Nah itu karena dari sebulan sebelum acara itu yang namanya song list sudah fix, basic lagu sudah tidak lari kemana-mana. Nah akhirnya dari situ kita bisa mempersiapkan si timecode-nya dengan sedetil-detilnya gitu. Karena contohnya nih, kenapa itu penting banget. Contohnya kayak untuk opening yang 1 menit, biasanya kan opening sequence atau fanfare itu dinamis. Ya. 1 menit durasinya itu cue lighting itu bisa sampai 200. Jadi kalau kita 200 set, 200 program. Kalau kita mencet manual pakai tangan itu nggak ngejar, itu 1 detik ada bisa 2 program gitu. Nah, cuma dengan timecode kita udah pasti nggak ada yang skip, nggak ada yang kelewat, dan pasti selalu terkejar. Jadi semuanya kembali dari si perencanaan eventnya gitu. Kalau misalnya band yang kayak beberapa band gitu, mereka sudah pakai klik, nah itu bisa gitu. Tapi kalau benar-benar live atau masih itu, sebaiknya lupa main live juga gitu. Itu aja sih. Oke. Iya sih, memang benar. Berarti mungkin tidak semua event juga cocok untuk dimasukin ke timecode ya, karena ada beberapa kendala-kendala yang seperti itu gitu ya. Oke. Terus kalau umpamanya misalnya gini, dalam pembuatan timecode itu kira-kira perlu berapa waktu itu, Om Sadat atau Om Budiman? Kalau kan bicara 2 sistem tadi ya, ada yang generator, itu sih sebenarnya tinggal manual type di session Pro Tools katakanlah, dari QC yang dikirim gitu, misalnya dari pihak Budi video gue di scan kita atau rembukan gitu, ya udah tinggal di manual enter, udah ke recall semua, atau di play bisa langsung generate timecode-nya gitu. Apa tadi pertanyaan waktunya? Waktunya ya, waktu ngesetnya gitu kan? Iya, kalau berupa yang offline itu yang yang udah berupa jadi file, berarti kan motong-motongnya. Misalnya yang tadi Mas Iwan kayak BCL itu berarti kan lagu pertama katakanlah di timecode-nya di 1 menit mulainya di 0 gitu kan. Ntar lagu kedua di 10 menit, dijarakin 20 menit. Nah, berarti kan kalau itu harus dipotong, ditaruh di sessionnya di depan DAW-nya gitu kan. Biasanya sih begitu, DAW itu nggak absolut tadi yang aku bilang, absolut sama relatif tadi. Kalau sessionnya absolut berarti di sejam jadi depannya kosong dulu baru ada audio file gitu. Nah kalau kita kan biasanya musik lebih pengen startnya di depan session gitu kan, jadi mainin offset relatifnya tadi itu. Jadi 1 menitnya di musik sama dengan di video bisa 1 jam gitu kan, itu tinggal di offset tadi. Nah itu offsetnya yang dimasukin di tiap lagu gitu, paling gitu. Oke sih. Sudah lumayan mudeng ini kayak gini. Ya, Oke, Om Budiman gimana? Ya, sebenarnya kalau soal durasi itu semua tergantung dari kreatif show-nya, mau pakai timecode yang mana aja. Terutama ini kalau di visual sama audio itu sebenarnya untuk setup-nya itu kita cuma perlu waktu, harusnya nggak terlalu lama selama koneksinya semuanya lancar. Soalnya di visual itu sendiri kita udah prepare, yang saya bilang tadi itu kita udah edit
sebelumnya sebelum ini produksi di show-nya gitu. Nah, dan biasanya kalau itu udah siap, itu tinggal kita synchronize yang tadi saya bilang itu kita offset mulainya dari mana dan mungkin dari audio itu ada pre-roll atau apa itu. Nah, secara durasi sebenarnya sangat tergantung dengan acaranya itu sendiri gitu. Nah, biasanya yang seperti tadi saya bilang di lighting itu yang Mas Iwan yang agak ini dia perlu waktu untuk ngedit di tempat. Jadi dia udah soalnya secara ininya plotting lampu kan begitu. Mungkin ya sekarang ada software yang dia bisa programming gitu segala macam. Nah, di lighting itu yang perlu waktu banget itu untuk dia ngedit di venue sesuai lagu yang mau di-sing gitu. Yang seperti tadi dia bilang dengan durasi cuma 5 menit dia ada 200 program gitu. Itu yang take time untuk menurut saya. Nah, kalau di visual sama di audio itu mungkin kita akan nyoba let's say satu lagu gitu cuman satu lagu yang mau di sing time code yaitu durasinya 5 menit gitu. 5 menit paling. Ya sama setupnya segala macam ya mungkin perlu beberapa jam gitu untuk itu. Cuman koneksinya aja yang harus emang proper gitu semuanya gitu. Nah, kalau untuk event ya saya mau tambahin di sini untuk event kadang kita suka compare dengan artis luar negeri gitu. Nah, yang pertama secara budgeting aja kita udah berbeda. Yang kedua mereka itu bikin konser itu untuk internasional gitu. Multi show gitu. Jadi emang mereka itu prepare dengan udah ini. Jadi dia bawa kemana dia udah siap gitu. Jadi waktunya itu ya buat mereka itu cepat banget. Seperti ya kemarin itu yang luar biasa sih saya sempat bantuin Pak Reza Lesmana itu setup yang John Mayer gitu. Wah, luar biasa sih. Itu mereka cepet banget kalau gitu. Gitu sih yang Oke, sekarang gini. Mungkin pengalaman kalau tadi kan kita bicara tentang sekarang cara men-set time code, kemudian alat-alatnya, bagaimana bahasa programnya. Nah, pernah nggak dari teman-teman semua ini fail dalam melakukan time code? Event apa misalnya ada suatu event yang itu fail gitu dan failnya itu kenapa gitu? Atau mungkin cuaca atau mungkin yang lain gitu. Mungkin silakan. Ayo. Kontennya ya mungkin tadi sih kalau ngobrol nggak ngesing gitu. Ya nggak lock up itu ya, baru artinya lepas kan. Nah lepas itu berarti kan misalnya lighting nih begitu lepas nggak dapet signal dia bisa manual override lah gitu kan ya. Cuman ya mungkin di LED gitu barangkali nggak tahu bisa ya tadi sempat ngobrol di off air sama Budi juga mungkin dia ada backup video barangkali ya. Karena intinya sih kalau udah itu tergantung device-nya nih dia begitu lock up lepas dia berhenti apa tetap ngelonong tadi. Kalau di audio tuh dia ada pilihan modenya itu. Apakah jam sync jadi sesuatu yang ngejam dia stuck dia tetap jalan atau ya yang masternya berhenti dia berhenti juga gitu kan. Ya itu plan-nya seperti apa itu? Sudah pernah belum itu Om Sadar? Kejadian seperti itu. Kalau bicara zaman dulu sama Om Iwan, Pak Oleg, ya kita selalu udah plan A, plan B, plan C barangkali. Jadi ya fail, tapi kita biasanya ada backup sih ya. Hampir kalau ada konser backup gede gitu harus ada plan B-nya lah paling enggak gitu. Ya. Tapi ya se-fail-failnya paling ya manual override paling enggak ya kalau lighting barangkali kan. Oh gitu. Itu padahal kan waktunya kan sempit sekali kan, begitu kok berhenti langsung dipencet apa kayak gitu ya. Ya nggak tahu kalau mungkin Om Iwan apa siapa bisa jump in kalau lighting gue nggak tahu juga persisnya kalau ketika lepas lampunya cuman freeze doang apa jadi mati kan gue kurang paham juga sih kalau bicara lampu ya. Atau Budiman mungkin dari perspektif gambar Bud. Kalau dari visual sih kayaknya pernah saya cuman lupa yang mana tapi kita selalu ada backup yang saya bilang itu di visual itu kita tinggal ada
playback bareng gitu yang secara manually untuk backup sync. Emang yang paling krusial itu sebenarnya sync penyanyi gitu. Itu mulut itu sama audionya nggak boleh lari gitu sama sekali gitu. Kalau cuma motion graphic atau apa kita masih bisa, maksudnya nggak terlalu inilah. Tapi kita tetap semuanya ada backupnya. Dan sekarang software media server segala macam itu sekarang juga udah cukup canggih gitu, bisa auto backup sebenarnya. Jadi time code itu sendiri itu cuman jadi trigger gitu. Jadi trigger in-nya, playback-nya jadinya. Jadi nggak bisa. Emang kalau kita cuman ngarapin time code itu semua, begitu ada yang fail ininya, itu dia berhenti videonya semua gitu. Jadi tetap harus ada backup-nya gitu. Oke, ada backupnya. Oke, sekarang misalnya gini, setelah melihat seperti ini mungkin ada ketertarikan ini. Kalau orang mau belajar timecode itu yang harus dia pelajari itu apa dulu? Kan kalau mungkin dari om-om semua ini kan belajarnya kan manual sekali kan. Nah, kalau memang sekarang Om Budiman sama Om Sada kan sudah pengalaman ini. Nah, kira-kira itu kalau sekarang orang kepingin belajar timecode itu apa dulu yang harus pertama kali, basicnya dulu yang apakah bisa dari sound system ke timecode, dari multimedia ke timecode atau gimana? Kalau saya sih mindsetnya gimana ya, yang simple aja kadang-kadang problematik gitu, apalagi yang ribet ya. Jadi kalau bicara pengalaman Om Iwan tadi barangkali karena memang udah nggak mungkin 200 Q dalam waktu 2 menit gitu, itu udah nggak mungkin manual, berarti kan harus di trigger gitu. Jadi memang kembali ke kontennya sih. Jadi apa emang is a must gitu. Kalau emang nggak perlu sih ya barangkali manual write aja gitu kan. Jadi ada compromise juga sih ya. Barangkali kalau kita full time code juga berarti ada resikonya. Tapi ya dengan rencana yang solid barangkali nggak ada masalah juga gitu. Tapi mungkin dilihat dari kontennya dulu deh, matengin dulu apa nih gitu. Jadi mungkin nggak langsung satu konser kayak Om Iwan gitu. Mulai opening atau apa, atau segmen-segmen tertentu yang ini. Tapi memang tadi bicara Budi, kru rental atau ini nggak experience karena memang nggak ada, barangkali nggak ada job yang membutuhkan timecode banyak gitu, barangkali kurang banyak ya gitu kan, karena kan nggak semua event perlu timecode. Nah itu mungkin harus dibudayakan juga barangkali ya, supaya, tapi ya nggak semua gitu, barangkali setiap item apa setiap event ada 1-2 gitu kan, tapi itu jadi barangkali membudaya ke bawah gitu, awareness-nya jadi tinggi gitu kali. Itu mulai belajarnya dari mana dulu sebaiknya Om Sada? Sebenarnya ya gimana ya, harus enak sih ada yang ngajarin gitu. Cuman kan biasanya bahasanya kalau kayak aku sama Budi kan nih, kita dua prinsip dunia yang berbeda, ya kita pasti ngobrol ya Q-sheet-nya tadi, terus frame-nya berapa Bud gitu kan. Walaupun kita di era digital ini kalau bisa pindah frame kapan aja, mungkin kalau di era analog udah ke print, nah itu problem kan gitu. Kita bicara yang sederhananya, ya bicara mulai dari mana, mungkin frame-nya berapa gitu kan, startingnya di mana, kayak gitu paling ya. Mungkin mau tambahin Bud? Ya, ya kalau di sisi kita sih gini, simpelnya yang seperti saya bilang itu sebenarnya SMT timecode itu sendiri itu fungsinya untuk men-trigger video, men-trigger video melalui software media server gitu ya. Jadi mungkin fungsi itu harus dimengerti dulu. Dan kalau timecode itu sendiri sebenarnya dia cuman di media server itu jadi reader gitu. Jadi yang seperti saya bilang itu dari analog itu sebenarnya dia convert jadi timecode. Jadi begitu kita tahu itu input, dan simpelnya itu dia cuman input lewat sound card gitu. Jadi input sound itu jadi timecode. Nah, itu basicnya sebenarnya. Nah, sisanya itu emang softwarenya itu sendiri bisa untuk men-trigger
sync timecode itu dengan videonya itu mungkin yang harus kita pelajari gitu. Yang harus dipelajarin ya. Basicnya Ya, dari situ. betul. Bang Basicnya Budiman, ya. dari situ. Ya. Basicnya dari situ. Mungkin kalau Om Sadat tuh basicnya dari audio, kalau mamanya Om Budiman mungkin dari multimedia. Jadi mungkin bisa berangkat dari masing-masing ya sebenarnya. Dari Betul. lighting Dan, juga bisa ya. betul. Jadi itu sebenarnya yang kalau mau belajar itu sebenarnya SMT itu sendiri itu kita bisa download free, banyak yang share di ini, download aja. Itu mau playback pakai media player apa, mau iTunes kah, mau apa itu, tinggal terima input ke software itu bisa dicoba sebenarnya sesimpel itu. Jadi itu cuman kayak lagu gitu, WAV file gitu, itu di playback, terus kita input ke software maupun hardware di lighting. Itu bisa kebaca gitu, mungkin bisa mulai dari situ gitu. Oke, sip. Nah, sekarang ini mungkin saya akan menarik satu orang ini yang katanya itu sangat senang sekali tentang bahasan ini. Oke, Mbak Asti Wendra, tadi katanya dia senang sekali karena mungkin ini bahasan yang sangat spesifik dan sangat jarang sekali orang yang membahas tentang hal ini gitu. Tadi kayaknya ada nih. Mana Mbak Asti? Ya, kan? Halo. Halo, Mbak. Maaf lagi agak kurang enak badan nih. Iya nih. Sakit apa teh? Jelas nggak? Aduh, kelihatan. Ya, salah. Kelamaan di rumah. Oh, kelamaan di rumah. Ada agak jelek koneksinya nih di rumah. Iya. Karena hujan gede. Jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Saya mau tanya satu hal sih. Saya pernah dengar waktu pernah ikut short course stage management, itu ada software yang namanya QLab. Saya nggak tahu di sini itu common atau enggak, pengen tahu sistemnya sama atau tidak, dan bisa nggak sih kita gunain, karena itu triggernya biasanya di stage manager gitu. Oke. Sudah. Ya. Oh, udah. Ya. Siap. QLab. Ya. QLab itu ya lebih ke Q, dia ya di teater banyak juga sih sekarang udah mulai kayak geng-gengnya Asian Game juga pakai QLab ya. Mungkin lebih ke surface Q-nya yang simplify barangkali ya. Jadi akhirnya jadi standar gitu, tapi fiturnya powerful gitu. Mungkin outputnya dia bisa LTC, MTC. Saya sih juga belum ngulik juga dia secara spek dia bisa output apa aja gitu ya. Harusnya sih bisa LTC, MTC ya, media timecode atau LTC gitu. Kalau ya kebetulan kemarin juga ada band dari luar itu require-nya pakai QLab. Jadi emang QLab itu sebenarnya media player yang dia multi files. Jadi dia itu benar-benar Q system gitu. Jadi dia nggak mesti di-trigger pakai timecode. Jadi dia itu emang media player yang bisa masukin audio file, video file, di play-nya bareng. Gitu. Jadi emang biasanya udah show-nya udah durasinya segala macamnya udah terkonsep sama mereka. Jadi itu di play udah nggak ada ini, kecuali kita pause, dia akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi sebenarnya dia cuma media player dengan multiple files gitu. Jadi nggak bicara untuk nge-sync ke itu tidak, tapi dia bisa kirim SMT juga, bisa kirim SMT let's say ke lighting console gitu. Itu juga bisa jadi ini sih. Dan banyak ini dipakai emang dari di luar Opera sama ya banyak yang dari Amerika gitu. Itu sih. Oh, QLabs. Kayaknya dulu saya pernah download ini dulu teh, saya dulu ini. Cuman saya belum pernah ngulik ini. Iya. Ayo ngulik lah. Ayo, iya ini modelnya malah ini kayak dataton teh, teh. Ya, tapi katanya bisa untuk lighting juga ya sebetulnya. Kalau saya lihat di pengantar overview-nya tuh ada bahwa untuk audio, video, sama lighting sebetulnya. Nah, saya nggak tahu untuk lighting memungkinkan nggak sih sebenarnya? Pastinya. Harus bisa. Bisa emang, juga ya? Dia bisa juga. Dia itu bisa Q ke lighting console dia. Bisa.
Ya. Oh, bisa semua. QLab ya ini. Ini Ya. kalau dulu itu waktu saya pernah download ini lumayan user friendly ini. Warnanya meriah, tidak terlalu rumit gitu kan. Kalau boleh saya share screen mana ini? Dia bisa di remote dari handphone juga nih sama iPad gitu. Bisa Iya. pakai Ya. OSC nih. Iya ada Pakai iOS. MIDI OSC iya. Cuman setahu saya kalau namanya remote pakai MIDI kayak gitu, ini ya rawan koneksi ya itu ya. Rawan loss gitu. Iya wireless ya. Iya wireless karena saya juga punya MIDI controller yang wireless juga. Kalau ada banyak signal itu udah pakai Resolum gitu sudah Oh ini kayak fiturnya nih gitu. LTC, MTC, OSC, Ah. MIDI, Apple Script ya and more dia bilang. Basically LTC, MTC udah pasti lah, udah ada dia. Oh. Asik. Berarti Oke. diulik ya Om abis ini ya. Wah, iya Cakep itu. ini belajar lebih aja. standar. Iya. Iya itu. Asik. Terima kasih. Siap, terima Iya. kasih. Oke. Weh. Ide menarik. Weh. Om Iwan lagi. Asik ini Om Iwan ini. Full lighting control, dia bisa control lighting. Iya, bisa itu. Jadi sebenarnya itu waktu itu saya belajarnya dari ada satu stage manager bule, dia yang ngasih tahu saya untuk QLab. Waktu itu dia jelasin ke saya gitu. Jadi QLab itu adalah rundown versi digital, Ya. bahwa semua elemen produksi yang di FOH itu bisa di-connect ke dia. Jadi mau sound, mau multimedia, mau sequencer, soundnya maksudnya sequencer, Dia master lighting, berarti dan ya? iya. Nah, jadi pada saat si stage manager Q1 go, itu dia pencet go-nya, itu dia akan langsung kirim semua signal ke yang membutuhkan Q. Berupa LTC atau MTC. Atau dia bisa ambil itu semua medianya, ditaruh di PC-nya, nanti dari PC-nya itu dia udah pakai sound card, tinggal ke sound, converter untuk output-nya video, jadi si file videonya itu di situ juga, bahkan dia bisa kirim signal DMX, tapi cuman satu universe sayangnya, jadi cuma 512 channel gitu. Tapi jadinya dia bisa dua fungsi, sebagai timecode generator yang sudah mengkomando ke semua berdasarkan rundown, atau dia juga mengambil semua, men-take over semua fungsi-fungsi itu ada di PC-nya dia gitu. Nah, jadi dan inputnya gampang banget. Itu cuma bikin MC jalan, berarti perintahnya adalah walk-in musik. Walk-in musik mau play dari situ atau mau kirim timecode ke sequencer. Jadi seperti itu kira-kira. Oh, kayak watch out itu ya Mas ya berarti ya timelinenya ya, Mas Iwan. Ya, cuman kalau ini sistem bentuknya lebih rundown, jadi sangat user friendly untuk stage manager. Dia mau insert apa, tinggal insert. Ternyata si A mau nyanyi, masukin di situ. Mau pakai sing atau enggak, all live, berarti ya udah dia lepas, nggak usah kirim signal apa-apa gitu. Gitu enak banget gitu. Siap, beli dong, pasti. $1,000. Masa sih? Masa 1.000? $1,000. Tuh kan? Enggak, serius? tapi dia bisa sewa. Dia bisa sewa per hari itu $10 kalau nggak salah. Oh, betul. Jadi kita sewa ketika event, kita bebanin ke event gitu. Bisa $10 sehari kalau nggak salah. Saya tertarik banget saya tertarik banget buat belajar, cuman pengen tahu aja di sini tuh memungkinkan nggak untuk sing semuanya jadi satu gitu. Iya, karena yang tadi saya setuju kata Om Iwan bahwa komitmennya yang susah ditarik biasanya. Perubahannya terlalu banyak kalau di sini. Betul. Bukan hanya di kita ngomong konser doang ya. Kalau misalnya udah install, misalnya beli atau sewa gitu ya, dia satu user itu cuma untuk satu komputer. Jadi nggak bisa, misalnya ini gue install di PC di kantor gitu, terus besoknya kita jalan ke venue mau pakai user itu nggak bisa. Iya, betul. Jadi biasanya cuma buat satu laptop aja kan? Iya. Satu PC atau laptop. Iya. Oke, ini tapi dia bisa ada skill-nya nih. Jadi yang pertama kayak full feature, habis itu kalau mau beranak softwarenya jadi misalnya buat asisten. Ada one feature set atau two feature set atau full feature gitu. Yang paling murah $400 kok ini.
Terus bisa untuk nggak include lighting, misalnya audio video doang juga bisa. Iya, berarti Kalau nggak salah ya. iya kayak gitu. Jadi kita bisa pilih sebetulnya yang kita mau. Kalau fullnya memang 999. Iya. 1.000 lah, kurang $1. 1.000 lah itulah. Setahun mah balik modal itu teh. Iya. Ya sekarang gini, kalau environment-nya setuju untuk komit, oke. Tapi kalau beli sendiri pakai yang lainnya kagak komit, buat playback musik doang akhirnya. Iya. Nah itu dia. Tuh. Deket Ya, Bintaro setuju nggak? BSD deket loh. Bintaro BSD deket. Kalau mau ngulik kan tinggal ke kantor. Iya kan. Come on. Saya sih pengen banget ngulik sih, pengen banget. Mudah-mudahan sih bisa lah, karena saya lihat juga tadi yang Mami bilang jadinya simpel banget gitu. Semuanya by Hugo, udah nggak ya benar-benar kerja, akhirnya ketika event kebanyakan emang stage manager gitu, karena dia yang tahu flow-nya akan seperti apa. Gitu. Standar sih ini memang udah. Iya. Standar tapi benar-benar mudah itu sih. Saya Ya. terima kasih sekali diingatkan itu. Saya sudah pernah download soalnya dulu itu. Sip. Ya. Kita ngulik ya Om Terima Don ya, kasih. bareng Yuk, ya. yuk, ngulik yuk. Oke. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Oke. Siapa lagi nih yang mau bertanya ini? Sepertinya waktu cuma tinggal 15 menit lagi. Sudah tidak buka puasa untuk Surabaya nih kayak ini kalau jam segini nih ya. Kita masih sekitar lama lagi. Cuman kita masih punya waktu 15 menit lagi. Oke, yang terakhir mungkin Mas Om Sadat sama Om Budiman ini. Ini kira-kira yang mau diobrolin untuk time code ini, atau mungkin pesan dan kesan ataupun apa gini kan. Kan ini kan acara kan saya rekam terus saya upload ke YouTube gitu. Jadi akan timeless. Jadi kalau orang melihat, oh, time code ala Indonesia itu sudah ada di channel ini gitu. Monggo silahkan. Kalau saya sih, karena kita nih orang-orang passionate ya, pasti orang passionate ini biasanya suka di challenge gitu, di challenge sama ya sesepuh Mas Erwin, Mas J, Om Olek ya kan. Jadi sebenarnya memang harus berani gitu. Mungkin dengan minim experience pun ya kalau nggak dimulai kapan lagi gitu kan. Tapi ketika kita udah berani nyemplung, time code, bicara sync, ya artinya kan performance-nya jadi improve ya, ada enhancement di situ. Jadi memang saran saya ya harus berani memulai gitu, karena kalau nggak dimulai-mulai ya nggak bakal jalan time code tuh gitu kali ya. Oh, berarti modalnya harus modal nekat ya Om Sadat? Nekat dulu, itu harus nekat nyemplung. Dengan minim experience nggak apa-apa, banyak nanya kiri kanan, is okay gitu. Iya itu, saya juga tuh waktu pertama kali nyemplung juga waktu itu dijorokin sebenarnya. Waktu itu tahun 2007 itu kebetulan teman-teman geng ikan terbang dapat show di Kuala Lumpur waktu itu kan. Nah waktu itu slot yang tersedia itu cuma tinggal VJ. Nah, lu mau berangkat nggak? Oke, berangkat. Ya udah lu jadi VJ. Apaan tuh Bang VJ Bang? Udah lu cari di Google kayak gitu. Ya akhirnya tuh mulai dari situ ya, itu show pertama saya itu Agnes Monica yang di tahun 2007 di Stadium Negara itu. Saya ke sana, saya bawa laptop itu dan saya sampai sana itu ternyata harus bikin bumper opening, harus bikin bumper ini. Itu. Mantep itu. Dan ternyata waktu pas show-nya Agnes sendiri itu tim Malaysia itu dia sudah bawa itu multimedianya, waktu itu masih pakai Resolum, mungkin Resolum 5 mungkin sebelumnya 5 tuh apa ya? Mungkin 4 ya mungkin ya waktu itu ya. Nah, mungkin itu saya waktu itu masih pakai Motion Dev Tokyo. Motion Dev Tokyo itu zaman segitu itu. Wah, saya tuh kelihatan ini banget tuh 2007. Nah, dari situ udah kecemplung bener-bener. Oke, kalau dari Om Budiman gimana Om Budiman? Iya, sebenarnya sama dengan Sadat tadi, intinya emang kita harus mencoba, dan emang challenge yang kita sekarang ini sebenarnya yang time code ini juga udah banyak lah, saya yakin di event juga udah banyak yang ngerti. Challenge-nya sebenarnya masalah di waktu. Nah, emang ini kita perlu waktu yang harus jauh lebih banyak untuk supaya bikin sesuatu itu jadi proper gitu. Nah, mungkin ya kita coba ngulik ya time code ini gimana, seperti yang kayak tadi mungkin bisa pakai yang QLab itu jauh lebih simple untuk ini. Soalnya
challenge kita di event di Indonesia ini emang waktu preparationnya ini selalu jauh lebih, maksudnya ya pendek lah gitu ya, untuk bisa ininya semua synchronize gitu. Jadi emang perlu satu ininya breakthrough, maksudnya untuk bikin, oh ini bisa sesimpel apa gitu, ngejalanin synchronize ini gitu. Itu sih. Oke. Siap Om Budiman, terima kasih sekali ini. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir yang mau disampaikan buat teman-teman sebelum ditutup. Kalau nggak ada, mungkin kita akan tutup sesi ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat para master yang sudah datang ini, meramaikan acara ini. Buat teman-teman yang sudah mampir, hadir ke sini, bertanya, dan sebagainya, membagikan pengalamannya, gitu kan. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat itu ke depannya. Mas, ada satu lagi, Mas. Oh, apalagi? Bumper beraksi, jangan lupa dinaikin. Ada bumper. Oh iya, bumper beraksi, jangan lupa dinaikin. Oke, nanti sembari saya tutup acaranya, ada bumper acara kami buat besok, yaitu beraksi, belajar di Ramadan, anak event dan produksi. Oke, monggo silahkan. Terima kasih sekali teman-teman yang telah hadir. Semoga puasa hari ini, acara hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi semua yang hadir, bisa memberikan manfaat. Buat teman-teman yang mau buka puasa, selamat berbuka puasa, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk keesokan harinya. Saya Doni, dan ada Om Sadat, ada Om Budiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you.